satu kita bawa anak orang gitu. Kita bawa anak orang, masa kita tinggalin gitu, kita balik mau apa gimana gitu bang. Ya kan otomatis jadi kasus ya. Udah gitu emang, dia berangkat sama kita, bareng-bareng sama kita. Udah kita bawa balik, kita bantuin, mau gimana juga kita bawa tetap bareng-bareng. Masalah babi banyak banget yang komen ya, gue denger juga itu bunyi babi kok nges-nges. Kalau yang nggak percaya itu bener-bener kita sendiri dengerin bunyi ya, suaranya nges-nges, bukan bukan bunyinya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, mendukung, mendengarkan, menonton sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini masih dengan cerita yang sama nih, mengangkat kulas balik dari para pelaku yang tersesat di Gunung Cikuray selama 3 hari 2 malam. Ceritanya udah gue tampilin 4 part sama 4 jam, lu simak dah tuh sampai habis. Nah, di sini gue menghadirkan pelakunya langsung dari yang bikin onar nih, yang bikin tersesat pertama kali ya nih. Oke, kita sambut aja pelakunya nih, utamanya. Halo Bang Pao. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Kesibukannya sekarang ngapain Bang? Sibukannya paling gitu. Jualan online dah. Jualan online. Nah, jualan online apa nih kali teman-teman lu? Oke, jangan lupa beli ban di gua. Oh, lu tukang ban? Iya, apa? tukang Ban ban second gitu. Ban second. Iya. Ada ini enggak? Ada Online shop ya? www.saipudinban.com. Wah, anjir. Via website ya? Iya, bisa. Nanti bisa Shopee, Tokped. Oh, ada juga. Iya, itu namanya. Oke, mantep Om. Nanti linknya bakal gue cantumin lengkapnya di deskripsi ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini gue ingin ngebahas cerita lo nih Om. Iya. Lo kan salah satu orang yang bikin onar lah ya, sampai membawa ketiga teman lo tersesat di Gunung Cikuray ini selama 3 hari nih. Ini ceritanya gokil banget menurut gue. Apa sih yang ngebuat lo buka jalur situ dan ngeyakinin teman-teman lo? Jadi gini bang, kalau gue kan naik gunung itu yang pengennya senang-senang gitu ya. Iya. Nah, gue ngeliat di situ ada papan yang aku mati di sini kalau nggak salah tuh, situ. Sama pikiran gue, siapa yang karep ini orang bobo papan, spidol gitu dipaku juga kan. Nah, terus gue penasaran, ngajak bocah, coba lewat sini yuk, ngajak anak-anak nih. Lewat sini. Siapa tahu kan ini jalur apa namanya? Jalur baru. Iya, bukan jalur baru, biar cepet sampai apa? Oh, motong jalan. Iya, motong jalan. Siapa tahu kan. Udah, ayo berangkat. Kita jalan. Nah, buntu. Akhirnya balik lagi, udah jauh. Papres udah yuk, lewat sini. Tembusin aja udah. Tembusin udah situ. Dari situ lu Iya. mulai Situ petualang kita yang sebenar-benarnya. di situ ya. Iya. Oke nih, sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwa cerita yang pengen diangkat Bang Pao kali ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, mungkin sedikit menghibur ya, oke? Iya, menghibur banget ini. Menghibur banget ya. Lu bisa mengambil lah sisi positifnya. Nah, jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya lu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat lu juga yang punya cerita pengalaman mistis pendakian gunung, cerita lu pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, lu bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram besokpagi.adf. Lu punya Instagram nggak? Ada. Instagram lu apa? Nama gua FHRZL.AHMD. Sebenarnya nama gua Ahmad Farizal, Bang. Ahmad Farizal. Iya, cuman emang gara-gara selengan gua dipanggil Paok. Iya. Anjir. Gitu Bang, jauh banget ya. Jauh banget ya. Oh, udah siap buat cerita kan nih versi lu? Siap. Siap lah ya. Iya. Kita nggak usah berapa lama waktu ya. Oke. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih cerita lu nih. Langsung aja masuk ke ceritanya. Awalnya gue kan diajakin anak-anak nih, yuk naik gitu. Ya gue ikut aja ya, emang sekalian pengen main nih, gue refreshing gitu. Akhirnya pas mau perjalanan, nih Adong stres nih, pakai celana lepis segini. Iya. Kan gue tanya, Dong, lu mau tawuran apa mau naik gunung lu? Dia pakai celana segitu. Enggak, tenang, nggak apa-apa, kata dia gitu kan ya. Ya udah tuh berangkat, langsung aja nih mas sampai. Pas sampai tuh kita naik landai, jalur yang emang landai. Cuman pas sini, buset tinggi banget bang. Memang gua kan kagak ini ya apa sih naik gunung perdana gitu kan ya. Tinggi tuh udah Adong yang mimpin. Pas itu kita jalan singkat aja sampai di pos berapa tuh kita ya yang diserang babi tuh, bener kita serang babi. Buset, di situ gua pertama emang panik tapi dalam hati lucu gue diserang babi. Gue jujur bang, situ lucu
Buset diserang babi. Cuman ini mah langsung aja ya, situ emang menurut gua kurang tapi ini. Kurang tapi apa namanya? Kurang tapi resep gitu dah. Langsung tuh jalan naik udah sampai puncak nih. Sampai puncak gitu kita nggak dapat view. Nah, Tembok. Iya, tembok lah gitu, buset dah. Pas itu kita turun, nah di sini mulai cerita pas kita turun. Kita turun enjoy aja gitu kan. Enak, santai. Nah, kita turun ketemu tuh bukan plang sih tepatnya, papan dipaku pakai spidol hitam. Aku mati di sini kalau nggak salah tuh, kata-kata kelupaan tuh gua. Penasaran nih gua, ngajak anak-anak. Coba tuh sini yuk, kali aja pintas gitu kan. Kali aja pintas. Pas itu anak-anak juga pada mau. Ayo dah. Ayo turun. Nah, pas itu emang jalannya ya ada jalur gitu, ada jalur. Pas itu buntu. Nah, di situ buntu. Bingung nih mau lanjut apa terus nih kita bablas, kita papras nih jalan rumput tinggi alang-alang. Balik lagi jauh, turun alang-alang, begitu kan kita nggak tahu. Kata gua, udah gas nggak ngapa-ngapain ini mah. Ya kan emang gua niat, emang jujur niat gunung itu emang naik gunung itu nggak sembarangan ya. Di situ gua emang niatnya main-main, begitu gua selengean juga sih ya. Ngajak anak-anak, ayo, pada mau aja gitu kan, pada mau baik gitu. Udah tuh kita papras, akhirnya di situ kita bener-bener nggak tahu arah, kita balik lagi jauh gitu kan ya, jauh. Nah di situ, udah gimana nih? Lanjut lagi. Sampai situ lanjut lagi, pas itu akhirnya itu udah mulai tersesat, udah bingung kan ya, bocah juga udah pada mepet gitu, panik gitu, pada mepet. Akhirnya pas di situ kita ngecamp dulu, istirahat dulu. Nah di situ kita istirahat dulu. Langsung. Cuman di situ gue kurang tapi ini ya. Pas di ini kayak ada apa ya namanya maksudnya? Gue sebenarnya mah di sini kurang tapi ini. Nah, gue di sini sebenarnya lebih fokus ke apa ya? Ke suara yang pertama yang udah diceritain Anton, suara kuntilanak sama orang yang itu tuh, yang itu tuh. Nah, sebenarnya gue sampai sekarang masih penasaran sama itu. Cuman yang kuntilanak udah terbongkar tuh siapa kan ya? Ya. Sama orang itu sebenarnya gue yang masih penasaran. Nah, di situ tuh sampai nongol berapa kali tapi nggak mau jawab gitu kan. Gue bingung itu orang beneran atau makhluk halus kayak gitu. Dipanggilin diam, cuma nengok begini. Udah gitu serem banget tatapannya. Nah, situ pertama gue takut kata gue. Cuman dalam pikiran gue emang mungkin ya emang dari diri gue kali ya. Nggak pernah takut, emang gue pengennya seneng gitu, seneng aja gitu di situ. Nah, di situ bocah udah pada panik kan ya, emang apa sih namanya, sesat juga udah gitu dalam hutan gitu kan. Situ tuh gue apa sih namanya, mepet campur gimana ya? Ya emang gue niat di sini mau main-main, cuman emang panik juga gitu bang. Sampai pada akhirnya nih kejadian-kejadian kocak diawali dari lu semua nih, nih. Nah, saat logistik lu udah hilang nih ya, iya. Semua Indomie pasokan logistik lu hilang, cuman tersisa beras. Kan lu sempat masak tuh ya? Iya. Damoy yang masak. Damoy. Nah, kenapa tuh beras lu buang buat ninggalin jejak? Pikiran apaan itu dok? Yang lu pikirin itu buat logistik makan lo. Aduh. Jadi gini bang, ya kan emang pikiran satu emang panik ada juga rasanya. Jadi pikiran gini bang, mungkin kita ninggalin jejak. Antar mungkin ada orang yang sini juga nih ngeliat bekas-bekasan kita buka jalan, buka jalur gitu. Nemuin nih beras nih, kita buang aja yuk, taburin beras. Di situ tuh menurut gua nggak ada pikiran buat apa buah yang lain gitu yang bikin lebih ketara gitu. Di situ pikiran gua bang. Pikiran lu cuma nabur beras ya? Iya. Padahal kan si Dama udah ngasih ide ya, buat ninggalin jejak ya, baju, gantungin baju. Ya atau apapun itu jangan logistik. Sayang baju gua bang digantung, buset dah, beli mahal-mahal. Nah, di sini udah kejadian kocak juga nih. Yang lu masih selengean juga nih. Kenapa itu? Lu sempat bacain doa makan. Aduh, buat si Damai kesurupan. Maksudnya apa itu? Jujur bang nih ya, malu buat rasanya bang gitu. Malu banget emang. Mungkin ya gini, satu panik, yang kedua emang udah iseng, perasaan iseng ada, beneran ada iseng. Saya emang sayang doang tapi iseng. Cuman saya nggak tongolin gitu.
buat ngilangin iseng itu ya emang saya banyak lagu gitu pecicilan lah gitu biar nggak iseng. Nah pas si Damo ini kesurupan kan ya, saya emang pas disuruh antum baca doa, saya emang baca, cuman emang gak kepikiran. Udah baca yang sampai kira saya, Allahumma barik lana wa kita ada benar, Allahumma barik lana. Akhirnya Anton kan ya, Anton, Jo, lu nggak baca itu, baca doa makan gitu ya. Emang baca doanya apa? Langsung udah bagi nama Anton, yang penting gue baca doa gitu ya. Akhirnya dikasih tahu sama Anton, baca doa itu, Allahu la ilaha illa qayyum gitu ya. Nah, pas itu udah saya baca. Gue baca nih, Allahu la ilaha illa qayyum, nyambung lagi ke doa makan. Aduh, pas itu mungkin pas itu saya panik, bener-bener panik. Satu juga emang grogi gitu, juga bener-bener badan pada menggigil dah ngeliat si Damoy kayak gitu. Allahu la ilaha illa qayyum wa fi marzuqtan mungkin aja benar Allah. Terus-terusan dulu ya. Terus-terusan dah. Akhirnya pas dari situ udah tuh si apa sih namanya? Si Damoy masih begitu udah. Nah, kan kata pas sambil saya baca itu, kata mas saya mah kalau begitu kerap-erap namanya. Kerap-erap. Jempolnya dipencet. Saya sambil baca itu, saya pencet jempolnya. Tut Allahumma barik. Enggak tetap masih begitu itu juga. Terus ini bocah ngapa ya? Begitu Bang saya pikiran saya bener. Satu emang panik juga, satu ini bocah bener ada dikit rasa gregetan ya ini bocah ngapa sih begitu saya. Emang satu nggak tapi ini juga emang kalau nongkrong emang ada dia sih gitu bawaan Anton nggak tapi akrab tapi bukan nggak tapi akrab gimana emang satu tongkrongan juga tapi gitu Bang. Nah nih Ok ada kejadian unik juga nih, lu kan sempet apa ya melihat salah satu sosok yang nampakin lu tuh ya, orang itu ya, bapak itu. Nah lu sempet apa tuh nyentuh tuh iya, orang ya? ngebuk dia. Kenapa tuh? Lu saking emosinya tuh gimana? Emosi Bang, karena gini dari awal itu orang cuman ajak apa ya, jalan-jalan gitu, jalan. Ini orang maunya apa sih? Digroin di apa namanya? Aduh, diteriakin. Bang kalau mau tolongin. Tapi nggak ngejawab. Sampai saya kesel, jujur aja situ saya kesel, ngilangin rasa takut. Gubuk aja kan pukul ya. Ngembal gitu Bang, kayak lu yang kayak Anton bilang dah gitu, lu mukul balon, gimana sih itu ngembalnya kayak gitu. Tuh lu rasain tuh ya? Rasain bener-bener Bang. Dia sempat natap lu nggak sih? Pas saya pukul itu, apa ya, dia kan ada begitu, saya pukul dari samping gitu Bang. Duk, nggak natap, cuman pas itu saya langsung, emang mungkin masih takut juga, balik lagi gitu. Tapi bener-bener itu saya ngerasa pukul, kayak ngembal, deng gitu. Kenapa tuh lu pukul? Ya kesel aja Bang gitu, bisa emosi asli. Emosi cuman, jalan. Lu siapa sih dalam hati gue begitu Bang. Lu nggak takut kalau itu setan lah? Bener nggak takut, udah kebawa emosi mungkin gitu. Sempat gokil juga lu kalau kejadian di malam terakhir tuh ya, kredit banget ya. Iya, waduh. Nah, lu kan selama lu tersesat nih selalu ngajakin begadang nih ya. Iya. Emang lu bocah tukang begadang atau gimana, Ok? Emang begadang kalau di rumah, ya emang gitu dah kayak anak-anak biasa main game gitu. Gua ngajakin begadang gitu Bang, kan emang sering gua digangguin lah. Contoh pas yang gua lagi pada ngecamp tuh, ada yang gesek di tenda gitu, penasaran. Buka, kita tongolin, kita tonton, apa nih di depan nih? Nggak nongol ternyata. Situ tuh, begadang terus bingung, apaan, nggak nongol. Tapi rasa ngantuk ada nggak sih? Oh. Rasa ngantuk sebenarnya emang ada. Cuman emang gimana sih Bang? Ngerasain gini nih, rasa ngantuk tapi nggak mau tidur gitu Bang. Karena? Ya nggak tahu ngerasa gitu aja Bang gitu. Mungkin ada yang pernah ngalamin kayak gitu ya. Rasa ngantuk ada nih, cuman mata nggak mau tidur gitu. Melek terus ya? Iya, wah susah dah tidurnya. Gitu. Sekali pun tidur ya tidur ayam gitu. Tidur ayam gimana nggak sih? Nyenyak gitu. ya? Nggak nyenyak, iya. Nah ada nggak sih lu kayak merasa, kayaknya gue nggak bakal selamat nih? Kalau kayak gitu, gue mah jujur aja emang orangnya positive thinking. Jadi kayak ada sih rasa gitu cuman dikit pas yang udah bener-bener kita lemes, udah gotong Damo itu yang pas terakhir gotong Damo kita udah nggak kuat tuh, situ bener-bener udah mungkin udah nggak selamat, udah mikir situ tuh dikit, cuman apa sih mikir begini, begitu saya Bang. Makanya pas bocah pada panik pada lemes, udah saya selengen aja situ udah, biar bocah ayolah semangat, ngapain nih kita di sini udah semangat ya, jalan terus begitu. Jadi saya selengen bukannya ini, tapi emang ya selengean juga, tapi emang biar bocah pada ayo udah semangat dah, jangan pada begini, jangan pada tepok lah. Biar ada boy pergi mbak ya. Iya, jangan pada diem, bocah diem memang ngantuk Bang.
Nah dalam kondisi gini kan lu sempet kayak ngajakin bercanda mulu ya. Iya. Dan tujuan lu itu ya. Iya, itu. Nah nih Ok, gue pengen nanya juga nih sama lu. Di saat lu mau di hari terakhir ya, lu sempet kayak udah nggak ada bercanda sama sekali. Iya, udah bener-bener. Yang lu rasain semua itu gimana itu? Jadi kita kayak udah putus asa aja gitu bang, gimana ya? Udah badan lemas, kaki nggak bisa digerakin, udah putus asa gitu. Sampai saya jujur ya lagi pas diam juga nih mikirin, kalau mati di sini ditemuin gak ya gitu. Gue kalau mati di sini mau gue nangis nggak ya? Udah begitu bang, udah pikiran tentang kematian, jujur udah begitu bang, udah panik. Sampai akhirnya lu selamat juga ya? Selamat juga, alhamdulillah berempat di situ, nih. berempat iya. Nah, ada kejadian kocak nih. Waktu lu sebelum keluar dari hutan tuh Gunung Cikuray, lu sempat dehidrasi parah tuh. Itu dia bang. Ya gimana ya, tenggorokan udah seret banget bang, gitu udah kayak isi pasir doang udah gitu, isi kayak pasir. Udah kepikiran, dong lu haus nggak dong? Haus. Ada foto dong. Kita kencingin dong. Kencingin nih, terus cing. Pas itu minum nggak ya? Nih jujur emang udah dehidrasi banget bang nih. Pas gue mau minum ya, baunya kagak nahan bang. Mungkin kalau nggak ada baunya udah gue minum kali bang. Buset udah dehidrasi banget bang. Itu jadi kelawan sama bau air kencingnya gitu bang. Buset dah. Lu sempet-sempetnya lu cium ya? Ya kan dekat mulut bang, itu kecium. Buset deh, kecium banget bang itu. Selama lu 2 malam nih tersesat, itu suara-suara gaib kuntilanak itu udah biasa ya menurut lu? Iya menurut, cuman kalau gini sebenarnya gue belum pernah kayak dengar suara gitu, belum pernah. Terusnya kayak ngeliat sosok itu belum pernah. Cuman mungkin awalnya emang gue takut, cuman mungkin udah biasa, udah tadi juga ada. Iya kayak biasa gitu bang, jadi kayak hitungan kalau di kampung mah suara orang gitu. Jadi kayak udah biasa aja gitu. Udah biasa tuh. Iya. Udah makanan sehari-hari lu selama Iya tersesat betul. ya. Bener-bener udah biasa kayak gitu. Nah, akhirnya nih lu selamat nih. Oh, Selamat alhamdulillah. tapi dalam kondisi damai lagi-lagi Iya, yang kurang normal. Kurang normal. Saat lu ngeliat damai yang kondisi yang kurang normal, gimana perasaan lu? Gue kayak gini aja bang, kasian gitu ya sebenarnya mah. Waduh, sampai jujur gue mikir, nih anak gara-gara gue juga sebenarnya mah. Gue sampai buka jalur kayak gitu, jadi anak ini kayak gini jadinya gitu. Sampai gue mikir, waduh parah juga nih. Untungnya pas kita sampai, Anton langsung bilang ke warga situ kan, ya langsung udah disembuhin nih. Udah tuh sembuhin, tapi masih nyangkut katanya Mas Satu, masih nyangkut gitu. Bener-bener udah panik juga nih begini, tapi dalam hati juga wah girang udah selamat gitu bang. Cuman kita masih mikirin nih si Damoy ini gimana nih si Damoy, apa baliknya kita bawa begini ya, yang penting mah kita balik bawa gini dah kata anak-anak gitu, masih utuh gitu. Jadi ya udah gitu aja. Nah, lu kan akhirnya dianterin ke base camp ya. Di situ di base camp lagi riwah banget tuh. Riwah banget, iya. Pada nyariin lu nih berempat nih. Lu coba nyolong-nyolong buat nyari spot biar nggak ketahuan tim SAR, akhirnya ketahuan juga. Ketahuan kan? juga. Nah, ada kejadian yang Anton ceritain nih. Lu ditanya TNI, tapi jawaban lu selingan gimana itu? Oh. Ya, karena emang ya mungkin dari sayanya aja gitu ya. Pas ditanya TNI ya saya jawab ya segitu-gitunya, yang akhirnya ya ditampar-tamparin gitu lah. Udah, waduh itu bener kerasa banget bang itu bang di pipi, buset dah. Lu doang tuh ya? Iya. Waduh, iya ada bang itu tuh. Kata gue, waduh ini baru sekali gue digampar TNI begini. Pas itu emang, pas nih ya kita keluar ngeliat tim SAR, kayak gimana, kayak kaget tapi kayak bukan rasa bangga sih tepatnya, jadi kayak gimana ya. Biasanya ngeliat tim SAR di TV-TV gitu kan ya nyariin orang. Lah ini tim SAR rame banget nyariin gua gitu bang, bingung gua. Waduh, enggak juga ini ya. Gara-gara gue tersesat. Saat lu selamat nih ya, keluar dari hutan itu, ada luka yang paling parah nggak yang lo alamin? Luka yang paling parah ya, tepatnya di sini sih, yang pas saya jatuh. Pas gue jatuh di sini kayak ada kayu nancep gitu. Sampai lu turun ke bawah tuh? Iya. Pas itu, mau dicabut sama anak-anak. Kata gue jangan, kalau dicabut takutnya kayak darah itu ngocor gitu. Iya. Jangan. Akhirnya pas yang di rumah warga itu ya udah diobatin pakai apa sih namanya, kapas perban. Kayak gitu, perban. Iya. Kayak gitu. Parah banget emang, Ok? Iya. Parah ya segitu ya parah bang hitungannya. Tancep Tancep, parah iya gitu. Tapi lu sadar gak sih pas lu begitu? Iya pas kayak gitu sadar, kerasa sakit ya, cuman kita kelawan sama moped panik gitu kan ya. Ya berasa nggak berasa jadinya gitu, jalan aja gitu. Gokil. Tapi ini balik lagi ya ke cerita lu bersama teman-teman lu nih. Iya. Solidaritas lu yang kuat banget nih sama teman-teman lu.
Itu yang sempat kepikiran gitu. Nih, banyak orang yang tersesat di gunung tapi lupa sama temen. Iya. Tapi lu nih berempat, walaupun lu adalah seorang pemula yang lu dijelasin juga di ceritanya Anton kan lu. Tapi lu masih kuat banget nih pertemanan lu. Emang udah naluri apa gimana tuh? Ya, karena gini aja Bang ya, emang satu kita bawa anak orang gitu. Kita bawa anak orang masa kita tinggalin gitu, kita balik mau apa gimana gitu Bang. Ya kan otomatis jadi kasus ya. Udah gitu emang, dia berangkat sama kita, bareng-bareng sama kita. Udah kita bawa balik, kita bantuin mau gimana juga kita bawa tetap bareng-bareng gitu Bang. Jadi ya nggak mungkin anak orang kita tinggal lah gitu Bang. Pikiran lu masih gitu ya? Iya, nggak mungkin lah walaupun gitu udah gimana juga. Emang udah rada di hati gitu ada rasa gregetan gitu ya. Si Damo ini meresahkan gitu Bang. Cuman ya gimana balik lagi. Ya dia naik bareng sama kita, turun sama kita gitu. Jangan sampai anak orang kita tinggalin di gunung tega amat gitu. Sebenarnya yang punya bebek siapa sih? Yang punya bebek. Iya. Kagak ada bebek gua Bang, itu si Anton mah dia ngejak baik. Ada sih bebek, ya, cuman bukan punya saya, punya mak saya. Oh, punya malu. Iya. Tapi emang Antonnya aja ngeledek Bang, parah banget ya. Pas gua nonton, wah sialan nih Anton. Bebek gua. Memang tepatnya ya di belakang kandangnya itu, di belakang rumah saya gitu. Iya. Jadi ya mungkin coba mikir bebek saya gitu. Malu bebek malu ya? Iya. Oke nih, thank you banget nih. Lu udah mau berbagi cerita lu nih. Cerita versi Pak Ok tersesat 3 hari 2 malam di Gunung Cikuray. Nah sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan buat teman-teman semua nggak nih? Iya. Khususnya cerita pengalaman yang gokil nih. Apa tuh buat teman-teman? Jadi gini ya, buat kayak pendaki gunung, bukannya saya gimana, saya baru perdana gitu kemarin kan ya. Jadi jangan satu emang jaga akhlak aja gitu kan ya, jaga akhlak. Terus jangan sampai so tahu gitu, mentang-mentang ada jalur ini, jangan udah ikutin jalur yang ada aja. Udah gitu jangan sampai nyari penyakit lah kalau kata orang mah gitu. Jangan nyari penyakit udah gitu. Tetap solidaritas walaupun kayak gimana. Ingat teman, jangan lupakan teman dah. Walaupun posisi kita udah ancur-ancuran, udah tetap ingat teman. Naik bareng, pulang harus bareng gitu. Benar tuh ya. Iya. Dalam kondisi apapun, pertemanan lu harus tetap dijaga. Harus tetap dijaga, iya. Entah itu gimana pun sampai bawah kejadiannya, yang penting lu utuh nih. Utuh, balik. iya. Mau dia ada nafas nggak ada nafas, yang penting kita utuh. Mau gimana pun ntar kita ceritain yang sebenarnya gitu. Oke, thank you buat nih. Lu sempet trauma nggak sih, Pertama sih emang pas udah putus asanya ya. Dalam hati gue, wah kagak naik lagi dah gue nih gunung. Udah begitu, cuman emang udah sampai bawah lagi. Jadi jadi berubah lagi gitu pikiran. Bukan gak mau naik gunung, tapi gak mau nyari penyakit lagi, gak mau nyari kayak tadi buka jalur, kayak gitu, enggak gitu. Yang kejadian ini menjadi pengalaman lo Iya, aja betul. ya, jadi pembelajaran juga ya, oke. Nah, Damo ini nggak sempat bisa hadir lah di sini ya, karena mungkin ada kesibukan juga di sana. Iya. Nah, di sini gue menghadirkan Pak Ok, Adong, dan tokoh utamanya nih, Bang Anton. Nanti bakal kita ulas bertiga ya, Q&A dari cerita mereka tersesat 3 hari 2 malam di Gunung Cikuray. Di sini gue mendatangkan pelaku utamanya nih, yang tersesat 3 hari 2 malam di Gunung Cikuray. Dari Bang Anton, Bang Adong, dan Bang Pak Ok nih. Tapi Bang Damo ini nggak bisa hadir nih, karena mungkin Bang Damo ada kesibukan ya Bang ya. Yang kita nggak tahu ada kesibukannya apa. Semoga Bang Damo ya sehat selalu di sana ya, selalu diberkahin rezekinya juga. Nih Bang, bisa nggak sih dikulas balik nih? Lu kan hadir semua di sini ya, saat pendakian di Gunung Cikuray, terutama dari Bang Anton nih. Gimana Bang tanggapan lu selama pendakian di Gunung Cikuray? Menurut lu kayak gimana nih mereka berdua ini? Ya menurut gua pendakian gua pada saat naik Gunung Cikuray ya bersama teman-teman gua ini ya begitu. Begitu gimana nih? Maksudnya tuh ya kita banyak dapat pelajaran Bang gitu loh, dari sisi positif ya gitu. Kayak kita tersesat sampai kita kena teror, terus si Damoy ini ya kena kesurupan sampai nyampe rumah gitu Bang. Dari situ ya kita bisa saring sisi positifnya tuh, kita jadiin pelajaran gitu. Jadi menurut gue ya luar biasa sih. Dan gue nih kali ini ya kagak mau lagi yang namanya ngikutin apa kata teman, tapi si temennya itu
dia juga belum berpengetahuan tentang Nah. mengenai gunung. Nah. Maksud gua gitu bang. Kayak si Pak Ok ini kan dia ya begitu sok-sokan buka jalur ya. Menurut gua ya emang di pikiran gua ini bocah kenapa gitu, sok-sokan banget ya. Tapi bang yang bikin gua aneh gitu loh bang, ini kita berempat ini dengerin apa omongan si Pak Ok itu beneran itu ya gua gak kagak ngerti tuh, tanya ada yang lain. Padahal dia belum pengalaman ya, masih Iya, pemula makanya. semua termasuk gua. Begitu. Jadi ya menurut gua pendakian yang luar biasa bang gitu. Jadi Dan penampakan yang lu lihat baru pertama kali di Cikure itu ya. penampakan orang sih, Orang, bukan nongolin apa-apa gitu. Ya kali kalau anak-anak ini pribadinya kali ditampakin apa tapi dia kagak cerita ke gua, mungkin ada apa gitunya ya kan. Tapi buat gua ngelihat penampakan kayak kuntilanak, pocong itu kagak, alhamdulillah. Cuman itu doang, apa orang itu yang mundar-mandir lalu lalang sono, kita setiap waktu ketemu terus itu doang. Ama ya suara masalah kuntilanak kita denger semua nih. Kuntilanak tapi ya itu kagak ditampakin. Gitu doang. Itu suaranya kenceng banget tuh nyari. Bener-bener kencang. Itu ya orang berempat-empat denger. Gitu, Bang. Nah, menurut lo nih karakter dia berdua gimana, Ton? Ya kalau menurut gue karakternya bertiga nih termasuk Damo ya itu. Iya. Ya emang karena udah biasa kenal, gua kan udah sekolah sama si Adong, Pak Ok itu sekolah emang barengan. Jadi di rumah emang satu kampung tapi nih anak-anak beda RW. Kalau si Damo itu emang deketnya sama gua masih satu RT kan gitu. Ya tapi kayak gitu. Ya menurut gue biasa-biasa bae bocah. Sempet kesel gak sih lo sama Pak Ok, men? Iya, kalau ditanya sempet kesel ya kesel banget, Bang. Tapi bener-bener ya kesel. Bukan si Damoy doang, semua gue kesel. Kagak tahu itu kesel maksudnya apa. Padahal kan ya emang ulah karena Pak Ok ya. Iya maksudnya gini loh. Iya. Pak Ok ini. Tapi dari situ ngapa kita mau baik? Gue mah yang menjadi pertanyaan gitu. Semua tuh mau ngikutin apa kata si Pak Ok itu. Iya bener-bener bang. Belum tahu ujungnya apa, ujungnya kayak gimana gitu. Cuman ikut aja udah gitu. Iya Kata gitu dia. doang. Makanya gue aneh, iya selalu dengerin apa kata Pak Ok. Padahal Pak Ok begitu. Dia pun ya naik gunung ya begitu apa adanya. Tapi ngapa dari situ kita bener-bener ayo yakin bang maksudnya. Gitu doang bang. Oke. Nah, nih dong. Menurut lo, karakter teman-teman lu selama pendakian nih, lu sempet agak emosi sama siapa nih? Ya terus terang sih bebuyutan ya Pak Ok. Pak Ok lah ya. Ya kayak tadi gue bilang juga bang. Nah, Mau gue berbeda pikiran, mau gue nggak setuju sama jalan dia, tapi entah kenapa gue selalu ikutin. Nah itulah, jangan pegang-pegang. Nah dalam karakter gue itu yang gue nilai teman-teman gue nih ya, dari antara si Anton, Pak Ok sama si Damoy. Damoy. Ya emang sih biang rasanya mungkin bisa pada menilai sendiri lah, termasuk lu juga bang, ya udah pasti dia. Jadi Nah. menurut gue mah begini ya, kita udah terjadi seperti itu. Ya udah mau boleh buat, tapi emang biang rese menurut bocah-bocah nih emang si Ya. Pak Pak Ok. Ok. Iya. Pak Ok. Iya, ya mungkin si Damoy bang tuh lebih kesel. Sorry nih Ok, lebih kesel sama si Pak Ok. Ini Ok. Apa emang gue salah? soalnya Tuh dia sadar bang, alhamdulillah. Iya, Udah tapi lu biasa aja dong. Enggak, gue seneng aja gitu. Nah, kita ngopi. Enggak, kopi lu adem. Nah, nih Ok, menurut lu nih, dari lu ya, gimana nih tanggapan lu nih? Kan lu udah membuat ketiga teman lu tersesat nih. Iya. Ada rasa bersalah gak sih lu selama tersesat itu? Sebelumnya nih, buat kawan-kawanku tercinta semuanya ya. Iya, gue minta maaf, emang salah gue situ bang. Iya, emang salah gue situ. Pada ngajak dia, terus yang gue heran juga iya, kok dia pada mau? Padahal ini si Anton itu udah ini, maksudnya udah bisa dibilang lah, udah sering gitu kan naik gunung ya. Tapi dia bisa ikut gitu, yang gue heran. Gitu bang. Gitu makan mau nggak mau. Iya, Iya, pokoknya bang nih yang paling gua aneh itu bener-bener omongan Pak Ok itu selalu kita tanggapin. iya gitu bang. Jadi dari dianya juga dia bingung nih pada ikut gitu sama omongan gua Mungkin gitu. emang udah hawa inilah ke bawah. Iya. Solid teman juga kan Ah. bang. Gimana? Di situ kan lu Satu sempat- masuk, semua masuk. Gitu. Iya, kan lu sempat ada emosi juga kan ya, tapi lu masih tetap nyatu tuh ya. Iya. Ya balik lagi sih kayak tadi gue bilang bang, kita naik berempat, mau apapun yang terjadi di atas, turun juga harus berempat gitu. Apapun yang kita lewatin itu udah pilihan kita.
Nah, nih gue pengen nanya sama lu nih. Lu sempat ngeliat Adong nih pas terjun ke berapa tuh tebing yang terakhir Iya. tuh. Kan lu sempat panik nih ya kan? Iya, Nggak ada bener, suara nggak ada suara apa-apa. Nah, itu lu langsung refleks pengen nyamperin emang karena nuri lu pengen lihat kondisi Adong apa gimana tuh? Ya emang ini juga bang, apa ya maksudnya, pengen lihat kondisi Adong kenapa nih gitu. Sayang sebenarnya sama saya. Iya sebenarnya sayang, cuma bocahnya begitu bang sama saya, buset deh. Saya tonjok tapi teman saya ntar nggak misah nggak satu tongkrongan gitu. Gue juga maksudnya bang sempet panik pas Adong itu apa? Jatuh. Terjun itu kagak ada suara. Pinggang susah ngerasainnya, lu mau tahu nggak? Iya makanya gue di situ bener-bener panik rasanya bang. Apalagi lu yang ketiban. Pikiran gue wah ini paling ringan tuh paling patah tulang nih, soalnya lumayan tinggi gitu bang. Ya alhamdulillah ya masih pada bisa jalan itu Bahan untungnya. percobaan gua bang, coba kalau bawa batu kan gua nggak tahu. Iya benar. Nah, Iya, makanya misalkan itu, lu Bang. nih lu waktu di sana, misalkan ya amit-amit ya, ini kan kita udah berlalu nih. Iya. Adong patah tulang nih, otomatis lu harus ngebawa 2 orang nih, satu kesurupan, yang satu patah tulang. Ya iya itu bagaimana caranya? Sedangkan kita ngangkat si Damoy aja susahnya setengah mati kan bisa dibilang, apalagi ini ditambah si Adong cedera. Patah tulang. Iya, Gimana dulu? iya. Saya Antara ini Damoy saya angkat dua Anton. Nah, Gua suruh jalan sendiri. Damoy saya angkat dua Anton. Adong saya dupak-dupak gitu. Kagak bang. Ya mungkin ya kalau emang terjadi kayak gitu, ya bisa jadi ini bang. Mungkin kalau ini mah pikiran saya ya. Ini plesit Adong di bawah emang karena si Damoy di bawah emang karena dia mah nggak ngapa-ngapa badannya. Adong di atas. Saya gulung tuh berdua dia jadi pocong gitu bang. Saya angkat. Itu pikiran lu gimana? Bisa dibungkus jadi kayak jadi pocong gitu? Nah, ya mungkin kan karena pas saya Damoy gua bikin kayak pocong. Pertama emang posisi kita di gunung itu dingin bang. Nah, Ya, jadi sekalian simputan gitu, Bang. Moga agak Iya. ini juga oke juga nih kalau seandainya dibungkus. Iya. Gua setuju nggak setuju sih bang. Gua nggak setuju bawanya susah, Nah, keadaannya juga dingin kan. Ya akhirnya mau nggak mau udahlah ikut setuju. Walau ya sedikit serem sih bentuknya rupanya ya. Bayangin aja kayak pocong. Ini bener-bener pocong betul aneh. Nah, iya Bang nih. Yang tadi maksudnya bebek itu sebenarnya bebek Damoy. Nah, kenapa saya bilang bebek saya itu? Karena keseringan di tongkrongan nih dia nih sering banget ngedekin. No, bebek lu, ini dah lu tatar sama bebeknya Damoy menangan siapa? Begitu, buset deh. Setengah banget deh Bang, gara-gara bebek saya disamain sama Damoy. Udah dikandangin. Hah? Udah dikandangin. Kak, bebek nenek gua tibang dua ya. Elah lu bosen banget. Andal banget gitu, Bang. Tentang kumis makan dikit ya. Banyakan dia masih. tebal banget tuh itu ya. Tebal banget kalau segini mah saya masih ya dari masih luar sih ganteng lah. boleh nih, dari luarnya boleh, di dalamnya aduh. Iya ya, ya kita sekarang di sini ya. Sorry ya, nih seandainya Damoy tuh nonton bang ya. Iya. Iya, gua bener-bener berharap nih bang. Ini satu, gue bener-bener berharap dia tuh biar bisa gabung lagi ke kita ini. Iya, Jangan benar-benar. cuma gara-gara satu masalah atau kejadian kemarin itu kita bisa. Iya. Soalnya kenapa? Dari kejadian kemarin aja kita laluin bareng-bareng. Iya. Kita selamat bareng-bareng. Mas ya, yang kejadian udah berlalu dia lost putus gitu aja sih kan. Ya berharap, ini mah harapan gua ya. Nah. Ya mungkin harapan teman-teman tongkrongan juga. Ya pengen balik lagi kayak dulu lagi. Iya, semoga Damoy nonton ya bang ya. Ya semoga Iya, aja nonton. Nah Damoy nih mungkin lo bisa dengar nih pesan-pesan dari teman-teman lo. Nah lo nih bertiga punya pesan-pesan khusus nggak sih buat semua yang nonton nih? Dari berbagai macam komentar tentang pendakian lo, tanggapan lo kayak gimana nih buat teman-teman semua nih? Dari gua nih. Dari lo Ton. Ya pesan-pesannya ya begitu sih. Gue nomor satu ya. Ini pengalaman yang menurut gue pahit lah. Ya singkat nih. Jangan pernah tiru nih apa pengalaman tragedi kita ini. Termasuk tuh kayak si Pak Ok ini. Si Pak Ok ini tuh udah bener-bener parah menurut gua. Itu gua mikir setelah gua turun tuh pokoknya pikiran gua itu bang, ini ngapa gua dengerin Pak Ok mulu, sedangkan dia sadar loh bang. iya bang, kayak jadi gimana ya, padahal ya dia naik ya cuman begitu ala kadarnya naik gunung, bukan ya kita kan naik gunung ya begitu ya, ya emang awam tentang pendakian bang, bisa dibilang Terus emang malam. Bayangin aja. kayak Adong ini bener-bener lucu pakai celana pendek itu. Ya itu makanya seandainya ada yang senior gitu ya ajarin kita tentang pendakian ya, kita baru
mengenal itu ya, mulain lah gitu. Dan cerita lu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua nih ya. Syukur-syukur ya gitu diajarin gitu ya. Ya ini bener-bener suatu pelajaran bagi gua. Ya termasuk semua lah gitu, berempat-empat gitu doang. Nah, dari lu dong, gimana dong? Kalau pesan gue sih intinya emang namanya setiap orang tuh ingin mencoba hal baru ya kan, pasti penasaran dengan hal baru. Cuma balik lagi kita harus melihat posisi ya kan, nggak mungkin segala apapun itu kita harus coba. Sedangkan posisi kita kayak kemarin contoh yang gue alamin aja ya bang sama teman-teman itu di gunung ya kan, makanya sepenasaran apapun rasa kita pengen coba hal tersebut harus ya balik lagi disaring lagi 2 kali, jangan sampai kejadian yang kayak gue alamin sama teman-teman gue nih terjadi sama yang lain juga. Jadi cukup gue aja lah kalau bisa. Oke, nih Ok, lu Nih, khusus nih buat lu nih. Lu punya pesan-pesan gak nih buat Bapak TNI yang gaplok lu? Buat tim SAR yang maki-maki lu berempat nih gimana nih? Pesan-pesan khususnya nih. SAR emang kurang galak kayak itu, yang paling galak bang TNI. TNI-nya, Bang. Banget bang. Wah, ini tangannya gede banget. Bener-bener ini kita ngeliatnya aja tuh udah kayaknya wah ini don dah pokoknya don. bener-bener. Kalau tim SAR masih agak ramah. Bang. Agak ramah Masih ya. ramah. Nah, mungkin lu punya pesan-pesan nih buat Bapak yang udah ngebina lu saat lu selamat. Iya. Jadi gini ya, sebelumnya nih pesan gua, kalau emang sifat lu selengean, tengil gitu kan ya, jangan sampai lu bawa ke gunung kayak gitulah, lu lupain gitu, lu akhlak lu pakai dulu yang bener biar nggak terjadi kayak apa-apa. Terus jangan sembarangan selengean gitu, jangan. Ya, karena emang bahaya juga ya, contoh kayak kita nih udah. Nah, buat Bapak TNI sama tim SAR ya, saya emang sebenarnya mah saya terima kasih banget udah nampar saya, udah ngomongin saya. Saya tahu Bapak emang sayang gitu kan. Sebenarnya posisi Pak emang situ saya kesel dikit doang. Ya cuman ini Pak ya saya tahu yang Bapak juga ngomel pasti sayang sama saya gitu. Ya, dan saya terima kasih juga gitu kan. Udah mau nyariin saya ya, turun ke lokasi mau nyariin saya gitu. Saya terima kasih banget sebelumnya sama tim SAR gitu, Bang. Thank you banget nih ya, Ton. Dong, Pak Ok. Lu udah mau berbagi, mengulas cerita pendakian lu yang gila banget nih. Buat teman-teman semua yang udah request, lagi-lagi gue mau ngingetin ya, semoga lu semua bisa mengambil sisi positif dalam cerita yang udah diuntain dari Anton, Bang Adong, Bang Pauk juga, dan bertiga minus Damoy nih. Semoga lu bisa mengambil sisi positifnya dan buruknya lu buang jauh-jauh. Lu bisa jadi pembelajaran juga ya, Ton ya. Oke, mungkin itu aja ya. Iya. Lu punya Instagram gak? Ton, nih teman-teman pada nanyain Instagram lu nih. Iya, ada bang. Instagram lu apa? ATN 99_9. Nanti gue bakal cantumin di kolom deskripsi. Nah, mereka bertiga ini mempunyai bisnis online nih. Yang tadi dua udah sempet disebutin. Nah, Bang Anton nih belum sempet disebutin. Apa bisnis online lu, Ton? Dicek aja di Lazada, ntar juga kelihatan semua itu Jabek Store. Jabek Di Store ya. Lazada. Nah, nanti bakal gue cantumin juga lengkap ya di kolom deskripsi. Oke, thank you banget nih ya semuanya ya. Semoga lo Salam nges-nges. salam nges-nges. Ntar dulu. Ya, nih bang, satu lagi bang. Apa tuh? Masalah babi banyak banget yang komen ya, gue denger juga itu bunyi babi kok nges-nges. Kalau yang nggak percaya itu bener-bener kita sendiri dengerin bunyi ya, suaranya nges-nges, bukan bukan bunyinya ngok-ngok. Itu bener-bener jelas bang, Kalau yang nges-nges. suaranya itu kan babi ternak kalau Itu makanya banyak yang nanya juga kok babi bunyinya nges-nges. Dan iya emang bener bunyinya nges-nges. Anda penasaran? Silahkan Anda coba. Nah, itu udah terjawab semua ya. Pertanyaan-pertanyaan lo nih yang nanya babi suaranya kok nges-nges. Nah ya Bang, nih ada satu lagi Bang. Saya sempet, mohon maaf ini ngeliat di komentar ada sosokan naik gunung, ada yang begitu Bang. Nah sebelum saya minta maaf banget, emang saya kayak gini, cukup tolong ambil sisi positifnya, iya gitu ya Bang ya, buat abang-abang yang pada nonton gitu, mohon jangan sampai marahin saya, ngomelin saya gitu Bang ya. Nah, itu udah dijelasin semua ya. Oke nih, thank you banget nih buat abang-abang semua nih yang udah menceritakan pengalaman pendakian Gunung Cikuray. Semoga tadi udah gue jelasin, lu bisa mengambil sisi positif dan sisi positif semua nih ya, yang penting ya. Lu bisa lu jadi pembelajaran juga. Oke, saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Dari gue Indra, Anton, Adong, dan Pak Ok, minus Damoy. Semoga kalian semua terhibur, bermanfaat juga. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.